Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di program TV Pantekosta dalam serial pelajaran tentang Roh Kudus. Kita sedang membahas 12 orang yang penuh Roh Kudus dalam Alkitab. Dan kita sudah lihat yang pertama Simson, yang kedua Raja Daud, yang ketiga Nabi Yeskiel, yang keempat penginjil Filipus, yang kelima Rasul Petrus, Yohanes, dan Paulus, dan yang keenam para diaken. Sekarang kita mulai yang ketujuh. Ada hal-hal yang indah yang akan kita lihat. Jangan berhenti untuk menyimak bersama dan belajar bersama. Puji Tuhan. Yang ketujuh, bayi dalam kandungan. Kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Haleluya. Ini tentang Elisabeth yang mengandung. Sudah disebutkan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya akan penuh dengan Roh Kudus sejak masih bayi di dalam kandungan, sejak masih ada di dalam rahim. Siapa kegerangan dia? Yohanes Pembaptis, tokoh penting dalam Alkitab, tokoh transisi perjanjian lama ke perjanjian baru. Ia adalah orang yang sangat luar biasa karena dia adalah penginjil pertama, dan dialah yang membaptis Tuhan Yesus. Ternyata sejak masih dari dalam kandungan, ia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini tentu saja berangkat dari seorang ibu yang takut akan Tuhan dan seorang ayah yang juga tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Maka ia atau keluarga ini, keluarga yang takut akan Tuhan, pasti akan memiliki keturunan yang baik, keturunan yang hebat, keturunan yang berkualitas, keturunan yang memiliki masa depan yang dahsyat. Karena sejak masih dalam kandungan, ia sudah penuh dengan Roh Kudus. Hal yang sama terjadi untuk keluarga-keluarga Kristen yang hidup bergaul dengan Tuhan, suka berdoa, suka baca firman Tuhan, taat dan hormat kepada Tuhan, hidup jujur dan hidup tulus, hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Maka bayi dalam kandungannya, bayi itu penuh dengan Roh Kudus sejak masih dalam kandungan. Haleluya. Nomor 8, pemudi atau wanita muda. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Siapa ini? Maria, orang Nazaret, seorang wanita terpilih yang punya kontak manis dengan Tuhan dan taat pada Taurat, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Alkitab tulis bahwa Roh Kudus akan turun atasnya, kuasa yang maha tinggi akan menaunginya. Dia adalah contoh teladan bagi wanita-wanita muda dimanapun berada. Mereka yang cinta Tuhan, wanita muda yang mengasihi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kandungan Maria dipinjam untuk mengandung bayi Yesus. Hari ini juga saya berkata, wanita-wanita muda yang hidup benar di mata Tuhan, hidupnya akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dibimbing, disertai oleh Roh Kudus, dihentar ke masa depan yang jaya dan luar biasa. Penuhlah dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. 9, ibu muda. Ini tentang apa yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya.
Elisabet, ibu muda yang mengandung. Ada catatan penting di sini. Ketika Maria menyalami dia, "Shalom," maka melonjaklah bayi Yohanes yang ada di dalam kandungannya. Yang spektakuler dan ajaib di sini ialah Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini mewakili daripada wanita-wanita muda mengandung, keluarga muda yang mengandung, yang penuh dengan Roh Kudus. Dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus dapat menjumpai seorang bayi dalam kandungan dan memenuhi bayi dalam kandungan. Ajaib dan luar biasa. Seorang ibu yang mengandung pun penuh dengan Roh Kudus. Itu artinya dia, Elisabet, mewakili dari ibu-ibu yang rohani, yang takut akan Tuhan, yang mempunyai kontak spesial, hubungan manis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. 10. Ayah atau bapak. Dalam Lukas pasal 1 ayat 67, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu ia bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Ini tentang ayah dari Yohanes, suami dari Elisabet. Jadi ini merupakan keluarga yang spesial, karena seluruh anggota keluarga ini, mulai dari ayah, ibu, dan anak, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini mewakili dari setiap ayah, dari setiap pria yang telah berstatus suami dan akan berstatus atau sudah berstatus ayah, yang penuh dengan Roh Kudus. Satu keluarga teladan, bapak teladan yang sangat hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh Roh Kudus. Ajaib, alangkah indahnya. Seluruh keluarga penuh dengan Roh Kudus pasti akan mencatatkan hal-hal yang indah dan luar biasa dalam kehidupan berkeluarga. Puji nama Tuhan. Nomor 11, seorang kakek. Haleluya. Tak cuma bayi dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus, pemudi penuh Roh Kudus, pemuda penuh Roh Kudus, ibu dan bapak muda penuh dengan Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus juga menjadikan orang-orang tua yang sudah lanjut usia itu penuh dengan Roh Kudus. Catatan dalam Lukas 2 ayat 25 adalah di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus indah dan luar biasa. Dia tak hanya memenuhi orang-orang muda, tapi orang-orang yang berusia lanjut pun itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Simeon punya kerinduan untuk ketemu Yesus, ketemu Mesias, dan kepadanya memang Roh Kudus sudah menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum Mesias hadir. Dan benar, dia mendapatkan kesempatan untuk jumpa Yesus di usia yang lanjut. Haleluya. Dan ia mewakili dari orang-orang yang lanjut usia, yang hingga kini masih tetap penuh dengan Roh Kudus. Dari bayi sampai kakek, bahkan sampai meninggal, orang percaya harus tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang terakhir, nomor 12, murid-murid di Antioquia. Puji Tuhan, ini merupakan kelompok orang, haleluya, yang belajar firman, yang meneliti firman, dan juga berdoa. Dalam Kisah 13 ayat 52 dilaporkan, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Antioquia hari ini ada di selatan
Turki, dekat dengan Libanon, dan dekat dengan Suriah. Di situ ada kelompok belajar, ada pusat pekabaran Injil, ada orang-orang yang belajar firman. Di mana orang belajar firman, di situ Tuhan ada, dan di situ Roh Kudus bekerja. Perhatikan baik-baik, tercatat murid-murid di Antioquia, mereka penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Ini mewakili kelompok belajar firman, tim-tim peneliti firman Tuhan, kelompok-kelompok PA, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi yang belajar firman Tuhan. Kesana Roh Kudus hadir, memberikan pengurapan, memberikan pencerahan, mengingatkan, dan juga mengajar, sehingga semua yang belajar firman mendapatkan ilham roh, mendapatkan pengetahuan dan hikmat ilahi tentang firman itu. Teruslah belajar firman. 6 poin penting ini, yaitu nomor 7, bayi dalam kandungan penuh dengan Roh Kudus. Pemudi usia muda penuh dengan Roh Kudus. Ibu muda yang mengandung penuh Roh Kudus. 10, ayah, bapak penuh dengan Roh Kudus. Yang ke-11, seorang kakek tua Simeon penuh dengan Roh Kudus. Dan kelompok belajar, murid-murid di Antioquia penuh dengan Roh Kudus. Satu hal yang penting, tanpa Roh Kudus kita gagal, kita kecewa, kita hancur, kita jatuh, dan kita tidak berdaya. Tetapi dengan Roh Kudus kita bangkit, kita kuat, kita diberkati, kita sukses, kita mencapai hasil-hasil yang optimal dan maksimal. Stay bersama Roh Kudus, nikmati kuasanya dan pertolongannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.